Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa lifutuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim futuhal arifin futuhal ulama'il amilin as-shalihin wa ala ma lawu bisadafun as-shalihun wa ila hadratin nabil mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in sultan wa arifin Sayyidina Syekhina Nabiyai Gaji Ali Judi Gaji Abdul Hamid Gaji Al-Syariah Jami Masyih Mahadul مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها سيدنا الإمام محمد بن الشافعي سيد رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Rabbi ufilli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin Perumahan Sarmin Raya. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Amin, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat dan bersalam kepada junjungan alam sang pembawa berita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, pagi hari ini
Saya akan bacakan beberapa hadis tentang keutamaan Hari Raya Idul Fitri yang sebentar lagi tentang kapan Hari Raya Idul Fitri. Yang terbaik mengikuti pengumuman resmi dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Meskipun sejak awal Ramadan ada sebagian ormas yang telah mengumumkan hari rayanya hari Jumat. Sebenarnya kalau kita mau mengangan-angan, ini kita bicara ilmiah ya, bukan bicara karena saya orang NU lalu fanatik dengan metode yang digunakan NU, bukan. Hadis tentang penentuan awal Ramadan atau awal Syawal itu kan bunyinya sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Sumu, berpuasalah kalian, liru'yati, karena sudah melihat anak bulan atau hilal, liru'yati. Wa aftiru, dan lebaranlah kalian juga, liru'yati, karena melihat hilal atau bulan sabit atau anak bulan. Fa in humma alaikum, ketika langit berawan mendung, maka fa'akmilul iddah salasina yauman, sempurnakan hitungan harimu. Dalam kalender Hijriah, 1 bulan itu kalau tidak 29 ya 30. 29 30. Karena Muhammadiyah itu Ramadannya lebih dulu daripada yang lain, nggak mungkin kalau lebarannya hari Sabtu. Sebab kalau lebarannya hari Sabtu berarti hitungan harinya 31. Itu nggak mungkin. Fa in humma alaikum, ketika langit berawan mendung, maka fa'akmilul iddah salasina yauman, sempurnakan hitungan hari Ramadanmu, yakni 30 hari. Redaksi hadisnya itu ru'yah. Nah, bahasa Arab itu antiknya di sini nih. Terkadang kalau yang pernah belajar tasrif ya, fi'il madinya sama, tapi ketika masdarnya itu berbeda, maknanya berbeda. Fi'il madinya sama-sama ro'ayaro, sama-sama ro'ayaro nih. Fi'il madi, fi'il mudhari, urutannya loh ya. Masdar ghairum mim, masdar mim. Masih ingat kan nih? Isim fa'il, isim maf'ul, urutannya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Yang pernah belajar diniyah itu pasti masih ingat pelajaran tasrif, amsilatut tasrifiyah. Ini ada kalimat fi'il madinya ro'a, mudhoreknya yaro, tapi masdarnya ada yang ru'yatan, ada yang ro'yan, ada yang ru'yan. Kalau masdarnya ru'yatan, maknanya melihat. Ro'a yara ru'yatan, maknanya apa? Melihat.
Paham? Ini agak ilmiah sedikit ya. Jadi biar nggak bingung. Kalau masdarnya ro'yan, ro'a, yaro, ro'yan, maknanya berpendapat. Sebagaimana dalam masalah tafsir, man fassarul Quran bi ra'yi. Barang siapa yang menafsiri Quran bi ra'yi, dengan pendapatnya, bukan dengan melihatnya. Sama-sama fi'il madhinya ro'a yaro, tapi masdarnya ra'yan. Bi ra'yi, melihat, berpendapat. Ada yang ketiga, fi'il madhinya ro'a yaro ru'yan. Apa maknanya kalau masdarnya ru'yan? Jadi yang pertama ru'yatan, melihat. Kalau yang kedua ra'yan, apa tadi? Berpendapat. Kalau yang ketiga ru'yan, maknanya mimpi. Dalam Al-Quran, terkhusus di surah Yusuf itu ada beberapa ayat menjelaskan bahwa di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Yakub dan Nabi Yusuf itu bisa mentakbiri ru'yan, mentakbiri mimpi. Jadi ada ro'a yaro, ru'yatan, melihat. Ada ro'a yaro, ro'yan, berpendapat. Ada ro'a yaro, ru'yan, mimpi. Nah sekarang masalah penentuan awal bulan itu, redaksi hadisnya pakai apa? Sumu liru yati wa aftiru liru yati. Bukan sumu liro'yih, bukan. Juga bukan sumu liru'yih. Paham gak nih? Paham gak ya? Redaksi hadisnya sumu liru'yati. Makanya yang tetap kekeh penetapan awal bulan harus melihat. Tidak cukup dengan berpendapat menggunakan ilmu yang disebut dengan ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu hisab. Itu ya karena memandang redaksi hadisnya bukan liro'yih, tapi liru'yati. Kalau liru'yati, mestinya buka kamus bahasa Arab manapun. Kalau ro'a yaro ru'yatan, artinya pasti melihat. Zaman Nabi belum ada teleskop yang secanggih sekarang, ya memang ketika penentuan awal bulan, ada sahabat yang diperintahkan Nabi untuk melihat di pantai. Menjelang maghrib, hilalnya sudah nampak belum? Kalau tidak mendung pasti nampak. Karena hitungan kita pakai hijriyah. Hijriyah itu patokannya bulan. Makanya aneh kalau ada yang mempermasalahkan Saudi saja sudah kok lebaran, Saudi saja sudah kok Ramadan. Ya maklum kalau Ramadan dan lebarannya lebih dulu Saudi. Kenapa? Saudi itu posisinya di arah barat kita yang tentunya lebih dulu melihat bulan dibanding kita yang berada di timurnya. Beda kalau masalah waktu sholat. Waktu sholat rujukannya kepada matahari. Matahari itu jalannya dari timur ke barat, sehingga untuk waktu sholat lebih dulu Indonesia daripada Saudi. Di sini subuh, 4 jam kemudian Saudi baru subuh.
Sebab untuk penentuan waktu sholat itu bukan rujukannya pada bulan tapi pada matahari, dan matahari itu jalannya dari timur ke barat. Sehingga maklum kalau waktu sholatnya Indonesia lebih dulu dibanding waktu sholatnya negara-negara yang ada di barat Indonesia, diantaranya Saudi. Kita subuhan ini di sana masih tengah malam, nanti jam 10 kurang lebih sini baru mereka masuk waktu subuh. Tapi kalau penentuan awal bulan lebih dulu sana. Paham? Sebab patokannya pada bulan itu nampaknya dari arah barat. Sehingga kalau ada orang mengatakan Saudi, Mekah, Madinah saja sudah Ramadan kok kita belum. Nah, ini ya aneh. Wajar kalau mereka lebih dulu daripada kita untuk penentuan awal bulan, karena memang posisinya berada di barat kita dan bulan itu dari barat dulu naik baru ke timur. Paham ya? Jadi hadisnya itu menggunakan kalimat li ru'yati, bukan menggunakan kalimat li ra'yi yang artinya karena pendapatmu, karena pandanganmu berdasarkan ilmumu, juga bukan menggunakan kalimat li ru'yi artinya karena mimpimu, bukan. Kalau ada orang yang bermimpi melihat bulan lalu cerita, nggak bisa dipercaya. Makanya para ulama sepakat, ahli fikih, andai ada perbedaan antara hasil ru'yah yang melihat langsung, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, di hari tanggal 29 Ramadan, berarti hari apa nanti? Kamis, itu mengerahkan semua elemen Kementerian Agama dan juga ormas-ormas Islam dari titik-titik namanya matlak. Titik di situ akan nampak hilal di seluruh wilayah Indonesia menggunakan alat tercanggih untuk melihat hilal di tanggal 29 Ramadan sore nanti, Kamis. Kalau memang dari sekian titik melaporkan ke Kementerian Agama bahwa hilal sudah nampak sekian derajat, hilal sudah nampak sekian derajat, maka disidangkan sesudah maghrib, menerima laporan seluruh ormas dan juga unsur Kementerian Agama yang ditunjuk untuk melihat hilal pakai alat canggih itu, lalu disidangkan dan hasil sidang itu disampaikan kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Prosesnya begitu. Ya. Jadi benar-benar mengamalkan hadis bahwa penentuan awal bulan entah Ramadan atau Lebaran itu dengan apa? Liru'yati, dengan melihat hilal, bukan dengan berpendapat sebab menggunakan ilmu yang disebut ilmu falak atau ilmu hisab atau ilmu astronomi. Kalau kita mau fair, sebenarnya itu dengan melihat sebagaimana yang dipraktekkan oleh Kementerian Agama pakai alat khusus di titik seluruh Indonesia, atau cukup dengan menggunakan ilmu. Nah, ini kalau mau jujur, ini yang menggunakan ilmu dengan memaksakan ru'yah itu artinya pendapat, ya menurut saya kurang pas menurut saya.
tapi dikembalikan kepada istiadat masing-masing ya. Yang penting jangan gara-gara beda hari raya kita bertengkar, kita bermusuhan. Tapi ini kan kita sampaikan secara ilmiah ya. Jadi hadisnya itu sumu li ru'yati. Lihat sumu, berpuasalah kalian li ru'yati ketika sudah melihat hilal. Bukan sumu li ra'yi, berpuasalah kalian ketika kalian sudah berpendapat hilal itu ada. Berarti pakai ilmu. Juga bukan sumu li ru'yi, berpuasalah kalian ketika kalian sudah bermimpi melihat bulan. Paham ya? Jadi ada ru'yatan, masdar dari ro'ani sama-sama, yang artinya melihat. Ada ro'yan yang artinya berpendapat. Ada ru'yan yang artinya bermimpi. Hadisnya ru'yatan, dengan melihat hilal. Ya, kita nunggu yang terbaik, nunggu pengumuman dari pemerintah yang menentukan awal bulan dengan metode ru'yah, melihat hilal secara langsung menggunakan alat. Nah, hadis pertama, riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguh Nabi bersabda, idza shamu syahrul Ramadan wa haraju ila idihim, ketika mereka berpuasa di bulan Ramadan dan mereka keluar dari rumahnya menuju tempat pelaksanaan sholat Id, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya malaikati, hei malaikat-malaikatku, kullu amilin yatlubu ajrah, semua pekerja, semua buruh ini sudah saatnya menerima gaji, menerima upah. Wa ibadiyalladzina shamu syahrahum, hamba-hambaku yang selama bulan Ramadan berpuasa, kharaju ila idihim, mereka keluar rumah menuju tempat pelaksanaan sholat Id, yatlubuna ujurahum, ibarat mereka itu buruh, karyawan, pekerja, minta upah atau gaji dari pekerjaannya. Ashhidu anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai para malaikat bahwa sungguh di antara upah gaji yang aku berikan kepada mereka, aku ampuni semua dosanya. Fa yaqulullahu ta'ala, ya ummat Muhammad, lalu ada seruan dari Allah, hei umatnya Muhammad, irji'u ila manazilikum, kembali kalian ke tempat kalian setelah sholat Id. Makanya sholat Id ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Sampai Nabi itu perintahkan semuanya hadiri sholat Id, baik laki, perempuan, tua, muda, remaja, anak-anak hadir. Bahkan wanita-wanita yang sedang haid itu diperintahkan untuk hadir.
Tentunya tidak untuk sholatnya, tapi untuk hadir di tempat pelaksanaan sholat id, mengagungkan nama Allah, mensyiarkan simbol-simbol agamanya Allah. Jangan sampai nggak hadir ya. Meskipun sholat id itu bisa kita kerjakan sendiri, bisa. Karena khutbah dalam sholat id itu bukan rukun, sebagaimana sholat Jum'ah hanya sunnah. Hadir, jangan sampai nggak hadir, ya. Karena mereka yang hadir sholat id itu Allah katakan ibarat mereka kerja sebulan, hari raya Idul Fitri, hari mereka nerima upah. Upah yang Allah berikan kepada mereka diantaranya adalah Allah minta para malaikatnya menyaksikan, sungguh aku ampuni dosa-dosa mereka. Setelah mereka melaksanakan sholat id, Allah perintahkan segera kembali ke rumah kalian, sungguh keburukan-keburukan kalian aku ganti dengan kebaikan-kebaikan. Hanya sekali lagi di hari raya Idul Fitri jangan sampai tidak ikut melaksanakan sholat id, kecuali ibu-ibu yang sedang uzur. Toh demikian tetap diperintahkan untuk hadir, mengagungkan nama Allah, memperbanyak takbir, mensyiarkan agamanya Allah. Fayaqulullahu ta'ala ya ibadi, dan di hari itu juga Allah kata Nabi berfirman, hamba-hambaku, sumtum li, kalian 1 bulan penuh berpuasa, puasa kalian adalah untukku, wa aftirtum li, dan hari ini kalian sudah tidak puasa, sudah berbuka juga untukku, fakumu, berdiri kalian, maghfuran lakum, berdirinya kalian dari perkumpulan kalian, sholat id maksudnya, kembali ke rumah kalian, sungguh maghfuran lakum, dalam keadaan dosa kalian aku ampuni. Alhamdulillah, jangan sampai tidak hadir di pelaksanaan sholat Idul Fitri. Wa qala Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik berkata, Anin Nabi alaihi salatu wassalam lil mu'mini khamsatu ayat. Kata sahabat Anas, hamba yang beriman itu memiliki 5 hari raya. Berapa? 5 hari raya. 5 hari raya itu kapan saja? Al-awwal, kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wala yaktubu alaihi dzanbun fahuwa yaumu 'aid. Setiap hari yang dilewati oleh hamba yang beriman dan dilewatinya tanpa dosa dan maksiat, sungguh itu adalah hari rayanya. Kalau kita melewati hari, benar-benar mampu menjaga diri kita dari bermaksiat, itu hari raya kita. Layak kita bergembira. 1. Wasani, yang kedua, al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadah wal isma min kaidi syaitan fahuwa yaumu 'aid. Hari raya yang kedua, ketika seorang hamba meninggalkan dunia ini dalam keadaan iman, dalam keadaan memberikan kesaksian bahwa sungguh tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, itu juga hari rayanya. Layak bergembira kalau ada seorang hamba
meninggalkan dunia ini dalam keadaan tetap iman dan Islamnya, selamat dari godaannya setan. Hari raya. Hari raya yang ketiga, al-yaumul ladzi yujawizu fihi sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah wa yakhlusu min aidil khusum waz zabaniyah fa huwa yaumu'id. Kelak di hari kiamat, ketika seseorang benar-benar bisa selamat saat melewati sirat, seseorang benar-benar bisa selamat dari kedahsyatan-kedahsyatannya hari kiamat, selamat dari siksaannya malaikat zabaniyah, selamat dari siksa neraka, itu juga hari rayanya layak bergembira. Nah, mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang kelak di hari kiamat selamat dari kedahsyatannya kiamat. Saat melewati sirat juga kita bisa lewat dengan selamat. Selamat juga dari dahsyatnya siksa neraka. Kita langsung masuk dalam surganya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Allahumma amin. Warabi' yang keempat. Al-yawmul ladzi yadkhulu fihil jannah wa ya'manu minal jahim fa huwa yaumu'id. Kelak di akhirat, kalau ada orang sudah berada di surganya Allah dan benar-benar aman selamat dari siksanya neraka jahim, itu juga hari raya mereka. Patut bergembira, bersukacita. Dan yang kelima, al-yaumul ladzi yanduru fihi ila rabbi wa huwa yaumu'id. Hari di mana Allah selalu memandang hambanya dengan pandangan rahmat, pandangan cinta, pandangan ridho, pandangan kasih sayang. Dan siapapun hamba yang dipandang oleh Allah dengan pandangan ridho, pandangan rahmat dan kasih sayang, la yu'adzibuhu abadan, tak akan disiksa oleh Allah, disiksa selamanya. Andai dia disiksa, itu hanya untuk membersihkan kotoran dosanya yang belum sempat ditobatinya dengan benar. Itu juga hari rayanya hamba yang beriman. Jadi bukan hanya hari raya Idul Fitri, bukan hanya hari raya Idul Adha. Ketika mereka mampu melewati hari tanpa dosa, maka itu hari rayanya. Ketika kelak di hari kiamat selamat dari kedahsyatannya, itulah hari rayanya. Ketika menghadap Allah lewat kematiannya, menghadap dengan tetap terjaga iman Islamnya, itu juga hari rayanya. Nah, semoga kita yang beriman ini terus Allah jaga iman kita, sehingga kita bisa merasakan 5 hari raya ini. Bukan hanya 2 hari raya dalam setahun ya, tapi 5 hari raya ini pun kita juga bisa memperolehnya. Amin, amin, Allahumma amin. Wa'an Wahab bin Munabbih, hadis berikutnya diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih. Ini ahlul kitab ya. Ahlul kitab masuk Islam sama dengan Ka'ab al-Ahbar. Paham masalah kisah-kisah Israiliyat itu sangat paham. Makanya kalau kita belajar tafsir, lalu dalam tafsir itu menceritakan tentang kisah-kisah kaum Bani Israel, itu kebanyakan sumbernya satu dari Ka'ab al-Ahbar, yang kedua dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih berkata,
inna iblis alaihi la'nah. Sungguh iblis laknatullah alaih yusbihu fi kulli yaumin id. Di pagi harinya tanggal 1 Syawal, karena maghrib mereka dilepaskan. Ya, iblis yang suka ganggu manusia itu selama Ramadan dibelenggu. Dilepaskan dari belenggunya di malam 1 Syawal. Dibelenggu tapi kok masih banyak yang maksiat. Orang itu bermaksiat tidak kok hanya sebab godaannya iblis, bisikannya iblis, tidak. 3 perkara kata Nabi yang menjadi sebab orang itu bermaksiat kepada Allah. 1, bisikannya iblis. Ramadan mereka dibelenggu. Yang kedua, bisikannya nafsu yang ada pada diri kita, yang memang karakteristiknya itu mengajak kita melakukan keburukan. Yang ketiga, mungkin kita mampu mengalahkan nafsu dalam diri kita yang mengajak kita melakukan keburukan. Yang ketiga ini yang terkadang agak berat, ya. Apa itu? Bisikan kawan-kawan buruk. Bisikan kawan-kawan buruk, komunitas buruk itu sangat bahaya. Yang selalu bisiki kita maksiat, meninggalkan perintah, malas ibadah. Sehingga kalau ada bulan Ramadan kok hamba yang beriman masih bermaksiat, jangan salahkan iblis. Mereka dibelenggu kok. Tapi bisa jadi penyebabnya kita kalah dengan nafsu yang ada pada diri kita. Yang kedua, kita kalah dengan ajakan kawan-kawan buruk kita. Gitu ya. Nah, di hari raya kata Nabi, riwayat Wahab bin Munabbih ya, ini termasuk kisah-kisah yang ada dalam Alkitab. Wahab bin Munabbih menceritakan di hari raya pagi 1 Syawal itu iblis berkumpul dengan bala tentaranya, dengan keluarganya. Nampak sedih, nampak marah, nampak gusar iblis ini, pemimpinnya. Sehingga ditanya oleh anak buahnya, ya Sayyidana man aghdabaka inna nukassiruh. Wahai Tuhan kami, di hari ini setelah 1 bulan kita dibelenggu, nampak sekali Tuanku gusar, marah, sedih. Siapa yang membuatmu marah? Biar aku pecahkan mereka, biar aku hancurkan mereka. Kata anak buahnya. Lalu iblis menjawab, la syai', enggak ada apa-apa. Enggak ada yang membuatku marah. Walakin Allah qad ghafara li hadhil ummah fi hadzal yaum. Marahku, sedihku, susahku, gusarku di hari ini semua umatnya Muhammad diampuni dosanya oleh Allah. Di hari ini mereka semua diampuni dosanya oleh Allah. Alaikum man tastaghiluhum bil ladzat wasyahawat wa syurbul khamr. Maka kalian semua jerumuskan umatnya Muhammad, sibukkan mereka dengan kenikmatan, kelezatan yang dilarang oleh Allah, dengan mabuk, dengan bersenang-senang yang melampaui batas. Sibukkan mereka dengan itu semua agar mereka tidak mendapatkan ampunannya Allah di hari ini. Makanya hati-hati itu. Jadi iblis di Syawal itu sangat kuat untuk bisikin kita agar kita terlena sehingga tidak menjalankan perintah, bahkan kita akhirnya melakukan banyak kemaksiatan. Karena mereka tidak rela kalau di hari raya Idul Fitri itu
kita mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, kalian harus waspada. Setelah kalian dimampukan oleh Allah selama 1 bulan penuh, siangnya puasa, malamnya ibadah, banyak orang yang di hari rayanya mereka langsung bermaksiat. Karena iblis, setan yang dibelenggu selama 1 bulan penuh, dilepaskan belenggunya di malam hari raya, dan mereka tidak rela kalau kalian di hari raya diampuni oleh Allah. Sehingga mereka akan berupaya maksimal bagaimana supaya kalian bermaksiat. Ijtahidu yaumal fitri bis shadaqah. Bersungguh-sungguhlah di hari raya Idul Fitri kalian bersedekah. Makanya kalau datang ke sholat Id, jangan lupa bawa uang, ya. Siapkan infak dan sedekah terbaikmu. Agar lewat sedekah itu, iblis setan gak mampu goda kita, menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Wa a'malal khair wal bir, perbanyak amal kebaikan di hari itu. Perbanyak silaturahim, itu juga amal baik, ya. Amal baik bukan hanya sholat malam, puasa sunnah, baca Quran. Kita silaturahim itu juga amal baik yang sangat diperintahkan. Sholat Idul Fitri jangan tinggalkan, ya. Sholat fardu tentunya jangan tinggalkan. Syukur juga dengan melakukan sholat sunnah. Wazakah yang belum zakat, kalau zakat fitrah batasnya sampai pelaksanaan sholat Id. Kalau zakat mal, ya silakan sesuai dengan hitungan zakat malnya. Yang penting dalam 1 tahun, kalau memang sudah mencapai nisab, keluarkan zakatnya. Wat tasbih wat tahlil, perbanyak tasbih tahlil. Makanya datang. Di situ kita akan takbir bareng-bareng. Kita juga akan mentasbihkan Allah. Tapi kalau di rumah, ya sedikit sekali lisan kita gunakan untuk berzikir. Nabi katakan, innahul yaum alladzi yaghfirullah. Hari raya Idul Fitri, hari di mana Allah ampuni dosa-dosa kalian, wa yastajibu du'aakum, Allah ijabah doa kalian. Ini banyak yang terlena, ya. Jadi karena sudah hari raya, mereka gembira, kadang kebablasan. Sholatnya buru-buru, zikirnya ditinggalkan, apalagi sampai doa lama. Padahal itu termasuk hari yang sangat diijabah doa seorang hamba. Wa yamduru ilaikum birrahmah, dan di hari itu Allah memandang kalian dengan pandangan rahmat. Mulai malamnya, ya, malam harinya hidupkan. Kalau kata Bayai Sepuh, senakal-nakalnya santri, jangan sampai tidak menghidupkan malam hari raya. Baik hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Minimal jangan sampai tidak sholat maghrib dan isya berjamaah, minimal itu. Syukur kita mau tambah sholat witir, qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya. Jangan sampai, minimal semalas-malasnya kita hidupkan malam hari raya dengan apa? Sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Karena siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, Allah akan terus hidupkan hatinya dengan hidayahnya. Khina tamutul qulub, di saat banyak hati manusia yang dimatikan oleh Allah dari hidayahnya. Semoga di hari raya nanti Bapak Ibu
kita tidak terlena ya, kita tetap banyak doa, banyak ibadah terkhusus di malam harinya, karena di antara 5 malam yang tidak ditolak doanya hamba adalah malam hari raya. Jangan sampai karena gembiranya kita kebablasan, kita nggak sempat untuk berdoa. Minimal ya sak mekedute santri, bahasanya Mbah Sepuh, senakal-nakalnya santri jangan sampai tidak menghidupkan malam hari raya minimal jamaah sholat maghrib dan isya. Dan dimampukan sehingga di hari raya nanti benar-benar Allah ampuni dosa kita dan juga Allah ijabah semua doa-doa kita. Amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana taqabbal minna as-salata was-siyama wal-qiyam. Allahumma anfa'na ma 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم وسع علينا رزقنا وأنزل علينا خلقك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.